Qala Ahmad wahadasana Husain hadasana Ibnu Abi Jinad an A'roji an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Seumpamanya misalnya sarua lamun cek bahasa urang hadisna sarua ya. Qala Abdullah bin Ahmad wahada arofi an abihi, dan ini adalah dilihat darinya di dalamnya, mungkin di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad, an abihi dari bapaknya, anil a'roji dari a'roj, walakin kada karena fil kitabi bila abin, akan tetapi di dalam kitab itu tidak disebut tidak disebut bapak, tidak disebut misalnya hadasana an abi itu istilah nate ya. Agpalahu abi dikosongkan, abi tidak ada. Au kada atau seperti itu huwa mursalun, hadis nate mursal. Tumakola Abu Ubaidin, kemudian berkata Abu Ubaid, hadasana Husaimi akhbarona Abu Bisrin an Sa'id bin Jubair fi qaulihi ta'ala, yang menerangkan firman Allah, isinya begini, walaqad atainaka sab'am minal masani. Jadi dibongkar, dibahas oleh para imam mufasir apa maksudnya. Atau Nabi pernah berkata dalam firman walaqad atainaka sab'am minal masani, apa itu? Qala berkata hiya asabut tuwali, ya, yang disebut sab'um minal masani itu adalah 7 surat yang panjang. Apa saja? Gitu. Al-Baqarah itu 1 surat Baqarah, wa alu Imrona dan Ali Imron, wa nisa'u dan surat An-Nisa, wal ma'idatu dan surat Ma'idah, wal an'amu dan surat Al-An'am, wal a'rafu dan surat Al-A'raf, wa Yunusu dan surat Yunus. Qala berkata, siapa ya? Berarti Ahmad ke atas. Wa qala Mujahidu, dan telah berkata Mujahid, hiya asabut wali, yaitu 7 surat yang panjang nu disebut sabu masani teh. Wa hakada, dan begitu juga qala Makhul berkata wa Atiyah bin Qais, Atiyah bin Qais, wa Abu Muhammadinil Paris, wa Sadad nu Ubaidillah, wa Yahya bin Haris Dumari fi tafsiri ayat bidalik. Nerangkan tafsir ayat dengan ayat yang dimaksud dengan sab'am minal masani itu ya seperti itu. Ya, dikatakan ulama rata-rata kan yang disebut yang sab'am minal masani itu adalah surat Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi di sini dikatakan bahwa yang dikatakan dengan sab'am minal masani itu adalah surat yang panjang-panjang. Tadi disebutkan diantaranya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, jeung Al-Ma'idah, jeung Nusanesna. Tapi tak dadiha, begitu juga di dalam hitungannya. Wa ana Yunusa hiya sabi'atu. Dan Yunus termasuk ke dalamnya. Walaupun jauh misalnya terhalang oleh
surat yang lain misal. Jadi masuk ke dalam surat sab'u masani karena yang lainnya bersambung. Itu. Ternyata Yunus mah jauh kedudukannya tapi dikategorikan ke dalam sab'am minal masani. Itu cek dina ieu hadis. Wal baqaratu ayeuna nemben rangkeun ngeunaan surat Baqarah. Wal baqaratu dan adapun surat Al-Baqarah jami'uha semuanya madaniyatun termasuk madaniyah bila hilapin dengan tidak ada pertentangan anu lain cenah misalkan bukan madani eta mah madaniyah cenah eta mah ayat eta mah teu nya. Di sadayana semuanya surat Baqarah itu ayat-ayatnya masuk ke dalam kategori madaniyah. Maksudnya bagaimana? Jadi semua surat, semua ayat Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah maka masuk ke dalam kategori madaniyah. Walaupun diturunkan di Mekah, Pak. Ya, ininya begitu jadi patokan madaniyah atau makiyah itu di mana ayat diturunkan setelah Nabi hijrah, turunlah mau di mana saja, mau di Mekah atau di Madinah, tapi Nabi setelah pas daripada hijrahnya, maka masuknya kepada kategori madaniyah. Bila hilafin dengan tidak ada pertentangan. Qala ba'dul ulama dan telah berkata sebagian para ulama wahia mustamilatun ala alfi khobarin wa alfi amrin wa alfi nahyin. Wahia dan di dalam surat Al-Baqarah itu mustamilatun mengandung terkandung namun cek bahasa urang isi daripada surat Al-Baqarah itu alfi khobarin ada 1000 khobar beja berita wa alfi amrin dan ada 1000 perintah wa alfi nahyin dan ada 1000 larangan. Mau dibuktikan Pak sok baca talung tiku sorangan ya teliti oleh sendiri kalau ingin membuktikan yang dikatakan oleh ulama ini sok bisa mah. Ya, teangan sama hiji minimal satu kategori 1000 khobar sok teangan. Ya. Bisa henteu Pak? Neangan 1000 khobar dina surat Al-Baqarah. Engka panggih pinter gitu ya. Saya lah urang narima wae ya apa yang dikatakan oleh ulama geus tong hese-hese tinggal maca wae tong hayang ngabuktikeun hayang ngabuktikeun lah kadieu geus wae urang mah kari narima waqalal addu waqala dan berkata aduna hitungannya gitu. Ayatnya surat Al-Baqarah itu mi'atani wasamanuna wasab'u ayatin. Sabaraha? Mi'atani 200 wasamanuna dan 80 wasab'u dan 7 ayatin 100 ditambah 80 200 ditambah 80 280 ditambah 7 akur tuh Pak. Nah iya mah berarti keselisih hijinya yang beren aya anu teka iya jadi kan mungkin gitu ada satu ayat yang disatukan ya ya berarti kurang hijinya leuwih hiji di dia dua dapat genep berarti kita mah yang geus teu naon lah
ya ngabisi la ala sakitu ya Pak itu la ala sakitu wa kalimatuha dan adapun kalimahnya sitatu alafi kalimatin wa mi'atun wa ihda wa isruna kalimatan. Oh, dihitung kalimat apa? Sabaraha cenah? Sitatu alapin sitatu sabaraha? Genep alapin rebu. Jadi genep rebu kalimah wa mi'atun dan 100 wa ihda wa isruna wa ihda hiji wa isruna 20 berarti 20 hiji kalimatan jadi genep rebu 120 hiji kalimah gerak hitung nya ek dihitung Pak ada orang mah teu bisa ngitung teh tengah ngarti kana teh bisi leuwih bisi ku kurang geus we nuturkeun we kumaha cek ieu wa hurufuha dan adapun hurufnya daripada surat Al-Baqarah itu khamsatun wa isruna alpan wa khamsumiati harfin. Sabaraha cenah? 5 ya, 5 jeung 20. Wa khamsatu wa isruna 5 jeung 20 jadi 5.000 bahasana teh 5 heula terus 20 520.000 Pak ya 520.000 wa khamsumiati harfin atau gitu dan 500 huruf khamsatu wa isruna kumaha bat 520.000 nyanya mana 520.000 huruf tinggal lobanya yang akhir namanya tungtu nama Allahu a'lam Gusti Allah lebih uninya dari semuanya itu mah hanya hitung-hitungan kan buktinya tadi ada perbedaan di sini dikatakan ada kelebihan ayat nate mi'atani wa samanuna wa sabu ayatin ternyata di situ adanya cuman 286 ya udah kembalikan lagi kepada Allah. Qala Ibnu Jurayj an Ata'in an Ibni Abbas unzila bil Madinati suratul Baqarah. Diturunkan di kota Mekah itu di kota Madinah itu adalah surat Baqarah. Wa qala Hosib an Mujahid an Abdillah bin Jubair qala unzila bil Madinati suratul Baqarah. Diturunkan di kota Madinah itu adalah surat Al-Baqarah. Berarti udah berapa orang yang mengatakan bahwa Al-Baqarah itu adalah surat Madani Madinah. Wa qala Waqid hadasani Dohak bin Usman an Abi Jinad an Kharijah bin Jaid an Sabit an Abihi qala najal al-Baqaratu bil Madinah wa hakada qala ghairu wahidin minal aimati wal ulama. Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Baqarah itu di luar Madinah. Semuanya mengatakan bahwa Al-Baqarah itu Madaniyah walah hilapapi. Jadi semua ulama dan termasuk ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Baqarah itu masuk ke dalam kategori Madaniyah.